Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, Ustadz berharap dimanapun berada senantiasa sehat walafiat, senang, bahagia apapun kondisinya. Bertemu lagi dengan Ustadz Bambang. Insya Allah kita akan bersama-sama belajar IPS, ilmu pengetahuan sosial. Ya, langsung saja kita mulai belajarnya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai belajar. Anak-anakku, insya Allah kita mulai materi tema 1. Nah, untuk IPS tema 1 ini kita akan belajar beberapa materi, yaitu yang pertama potensi kekayaan alam bangsa Indonesia. Ya, jadi alhamdulillah kita hidup di Indonesia ini negara yang kaya akan sumber daya alam. Ya, tanahnya yang subur. Kemudian juga Indonesia ini yang terbentang dari Sabang sampai Merauke itu kaya akan alam. Nah, ini ada dua istilah, yaitu kekayaan hayati dan kekayaan non hayati. Nah, kekayaan alam hayati itu apa? Nah, kekayaan alam hayati itu merupakan potensi kekayaan alam yang berasal dari keragaman flora dan fauna. Flora itu hubungannya dengan tumbuhan, sedangkan fauna hubungannya dengan hewan. Jadi, kekayaan alam hayati ini berhubungan dengan kekayaan alam yang berupa keragaman tumbuhan yang ada di Indonesia maupun keragaman hewan-hewan yang ada di Indonesia. Itu kekayaan hayati. Hayat itu berarti hidup. Nah, kekayaan hayati itu sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Insya Allah ada tumbuhan, ada hewan. Nah, selain kekayaan hayati, bangsa Indonesia juga kaya akan sumber daya alam non hayati. Apa itu kekayaan non hayati? Potensi kekayaan yang berasal bukan dari keragaman flora dan fauna. Jadi selain hewan dan tumbuhan, apa saja contohnya? Misal Indonesia itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, batu bara. Insya Allah juga Indonesia kaya akan hal itu. Nah, kemudian bahan-bahan lain yang ada di dalam bumi, insya Allah Indonesia juga punya, seperti nikel, ada besi dan yang lainnya, merupakan kekayaan yang non hayati. Nah, kemudian terkait dengan kekayaan hayati itu, Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini, flora atau tumbuhannya ada di Indonesia itu tersebar. Jadi mulai dari ujung barat sampai timur itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Indonesia yang pertama Indo-Malayan, meliputi kawasan Indonesia Barat yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kemudian yang kedua, dua kelompok besar persebaran flora adalah Indo-Australian. Nah, persebaran flora di wilayah kelompok besar kedua ini meliputi kawasan Indonesia Timur yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, kemudian juga Papua. Jadi ini persebaran flora yang ada di Indonesia. Indo-Malayan itu bagian Indonesia Barat, Indo-Australian Indonesia Timur. Nah, kalau tadi flora, sekarang fauna, persebaran fauna di Indonesia. Itu menurut coraknya jenisnya hewan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, fauna bagian barat atau disebut dengan Asiatis, itu berada di wilayah oriental sebutannya. Mana saja? Yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Bagian barat seperti flora tadi ya. Contoh hewan-hewan yang ada di bagian barat itu gajah, harimau, badak Sumatera, tapir, badak bercula 1, beruang madu, orangutan, tarsius, kukang, dan uwa-uwa. Ini ada di Indonesia bagian barat atau di wilayah oriental. Kemudian kelompok yang kedua itu fauna bagian tengah. Nah, bagian tengah ini di wilayah peralihan ya, bukan di barat, bukan di timur. Nah, itu di wilayah mana? Wilayah peralihan itu yaitu di Sulawesi hingga Kepulauan Aru. Nah, contohnya hewan komodo, anoa, babi rusa, dan burmalio. Insya Allah ini hewan-hewan khas Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah fauna bagian timur, disebut juga Australis, berada di wilayah Australia. Dekat wilayah Australia itu di mana? Di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Jadi wilayah ini lebih dekat dengan Australia. Hewan-hewan yang ada di daerah ini ada juga di negara tetangga. Contoh hewannya apa? Ada kanguru,
walabi, kuskus, oposum, cendrawasih, kasori ini khas Papua ya. Juga ada kakak tua raja. Itu persebaran fauna di Indonesia. Nah, kemudian ternyata keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Jadi ada hal-hal atau faktor yang mempengaruhi keanekaragaman flora dan fauna. Flora dan fauna bisa beragam. Apa saja yang mempengaruhi itu? Yang pertama adalah iklim. Iklim ini sangat mempengaruhi keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah tinggi rendah permukaan bumi. Misalnya hewan, tumbuhan yang ada di daerah pegunungan dengan di daerah yang pantai itu akan berbeda. Pegunungan itu berada di daerah dataran tinggi, sedangkan pantai di dataran rendah. Begitu juga dengan iklim. Iklim kan ada yang tropis, subtropis, itu akan mempengaruhi juga macam-macam ragam dari flora dan fauna. Nah, kemudian jenis tanah juga mempengaruhi tentang keanekaragaman flora dan fauna. Juga pengaruh makhluk hidup. Jadi ini simbiosis kan antar makhluk hidup yang ada di sekitaran ya. Jadi keanekaragaman flora fauna di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, tinggi rendah permukaan bumi, jenis tanah, dan pengaruh makhluk hidup. Nah, keragaman flora dan fauna ini insya Allah sangat bermanfaat bagi kita manusia ya kan. Minimalnya lah tumbuh-tumbuhan maupun hewan biasa kita konsumsi, kita makan ya kan. Nah, dari bidang keragaman flora fauna ini misalnya ada bidang perkebunan, itu untuk flora ya, ada perkebunan kelapa sawit, perkebunan jeruk, macam-macam, itu flora. Peternakan hubungannya dengan hewan, fauna yang diternakkan. Kemudian hutan, di hutan ini lebih lengkap, di situ ada hewan, tumbuhan, dimana kalau hutan itu habitatnya sangat bermacam, mulai jenis floranya maupun faunanya juga bermacam. Kemudian di bidang kelautan dan perikanan ini hubungannya dengan fauna ya, jadi macam-macam ikan, macam-macam hewan yang ada di laut itu juga banyak ragamnya dan kita manfaatkan sebagai salah satunya bahan makanan. Misalnya kayak mutiara, kerang, itu juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain selain makanan. Nah, kemudian pertanian ini hubungannya dengan flora yang ditanam ya, pertanian misal padi, kemudian juga jagung. Nah, ternyata ada juga yang diekspor. Jadi beberapa sumber daya alam kita yang sangat banyak dan kita kaya akan itu, permintaan dari luar negeri banyak ke kita mengekspor, mengirim ke luar negeri, menjual ke luar negeri. Kemudian juga dalam bidang industri ya, dalam bidang industri banyak yang kita rasakan manfaat dari flora dan fauna yang melalui proses industri. Nah, ini kemudian kita lanjut ke potensi kekayaan alam bangsa Indonesia. Nah, ternyata Indonesia ini merupakan negara yang kepadatannya nomor 4 di dunia ya kan. Jadi Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta orang merupakan negara yang penduduknya keempat terpadat di dunia. Nah, dengan banyaknya jumlah penduduk ini insya Allah merupakan sumber daya manusia yang bisa diberdayakan dengan kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dengan kecerdasannya insya Allah akan membuat Indonesia lebih baik, tentunya dengan akhlak yang baik. Kemudian asal suku-suku bangsa di Indonesia. Nah, di Indonesia ini banyak macam suku, banyak jenis suku ya. Namun ragam suku dan budaya ini didominasi oleh suku Jawa. Secara jumlah ada 41%, sekitar 41%, dan Sunda 15%. Namun tersebar. Nah, bila mana ditambah di Sumatera menjadi 80%. Nah, Jawa, Sunda, Sumatera ini kan berada di Indonesia bagian barat. Nah, jadi Indonesia bagian barat ini cukup mendominasi jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini. Kemudian daerah-daerah persebaran agama di Indonesia, di Jawa, kemudian di Sumatera, itu wilayah-wilayah yang berpenduduk padat. Beda dengan daerah yang di Kalimantan, Sulawesi, apalagi di Papua sana, itu lebih jarang jumlah penduduknya, tidak sepadat di daerah atau wilayah Jawa. Itu berarti tidak merata. Nah, begitu juga dengan persebaran agama. Namun karena Jawa itu padat, lebih padat dibanding pulau-pulau yang lain, dan agama yang berkembang di Jawa itu mayoritas Islam, makanya menjadi daerah yang banyak orang Islamnya. Kemudian Bali itu juga terkenal dengan banyak orang yang beragama Hindu. Papua banyak yang beragama Kristen Protestan, walaupun di daerah-daerah itu ada agama-agama yang lain ya kan.
Indonesia saat ini mengakui ada 6 agama: Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Persebarannya tidak merata. Nah, ini tentang kenampakan alam dan buatan. Kenampakan alam. Nah, jadi kenampakan alam itu contohnya gunung, pantai, danau, dataran tinggi, dataran rendah, dan laut ya. Jadi ciptaan alam ini terjadi alami, tentunya dengan izin Allah ya. Beda dengan kenampakan buatan yang di situ banyak campur tangan manusia, seperti adanya pelabuhan insya Allah kan dibangun kan, bandara, gedung-gedung, taman-taman besar ya. Itu kenampakan buatan. Jadi ada kenampakan alam yang terjadi secara alami dengan izin Allah. Ada gunung, pantai, danau, dataran tinggi, dataran rendah, laut. Ada kenampakan buatan yang dimana kenampakan buatan ini banyak manusia yang berperan untuk proses pembuatannya dalam pembangunannya. Kemudian kita akan belajar kondisi iklim di Indonesia. Iklim itu erat kaitannya dengan curah hujan dan suhu udara. Ada curah hujan yang tinggi itu biasanya berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ketika curah hujan tinggi, suatu wilayah sering hujan lebat, curah hujannya tinggi, itu akan mengakibatkan hutannya lebat, tanaman bervariasi, keanekaragaman floranya itu sangat ya, tanaman bervariasi, hutannya lebat, itu dengan curah hujan yang tinggi. Nah, untuk curah hujan yang relatif kurang tinggi, contohnya di Nusa Tenggara itu floranya berupa semak belukar, padang rumput yang luas. Jadi beda dengan yang tadi curah tinggi, di mana itu terdapat hutan yang lebat, tanaman bervariasi banyak macamnya. Kemudian hubungannya dengan suhu udara, daerah yang panas yaitu ketinggiannya 0 sampai 650 meter di atas permukaan laut (mdpl), itu akan ada variasi tumbuhan atau flora berupa pohon kelapa, tumbuhan kelapa, padi, jagung, tebu, karet. Itu untuk ketinggian 0 sampai 650 meter di atas permukaan laut. Kemudian daerah yang sedang, yang suhu udaranya sedang, di mana ketinggian tanahnya 650 sampai 1500 mdpl, itu tanaman yang cocok tumbuh di situ adalah kopi, tembakau, teh, dan sayuran. Lebih tinggi lagi, semakin sejuk, di mana ketinggian tanahnya 1500 sampai 2500 mdpl, itu tanaman yang cocok tumbuh di daerah situ adalah teh, sayuran, quina, pinus ya, daerah yang suhu itu ya. Semakin dingin, semakin tinggi permukaan dataran tinggi, semakin tinggi dari permukaan laut, yaitu di atas 2500 meter, tidak ada tanaman yang dibudidayakan. Kemungkinan itu hanya semakin tinggi karena tanaman juga butuh beradaptasi. Seperti daerah-daerah yang berada di puncak gunung itu kan juga akan sangat jarang makhluk hidup yang bertahan di situ. Ada, namun tidak banyak jenisnya. Karena semakin tinggi, semakin dingin, bisa-bisa nanti bisa bersalju. Walaupun di daerah yang bersalju ada hewan atau tumbuhan yang hidup, tapi di sini keterangannya tidak ada yang dibudidayakan karena sangat susah untuk membudidayakan tanaman yang ada di dataran yang sangat tinggi. Nah, ini beberapa flora di Indonesia yang dipengaruhi iklim. Ada istilahnya hutan musim. Ini daerah di suhu udara yang tinggi. Ini contohnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian hutan hujan tropis, curah hujannya tinggi. Itu contohnya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Di situ banyak beragam variasi tumbuhan karena curah hujan tinggi, hutannya lebat ya. Kemudian ada istilahnya sabana. Sabana itu mendapat curah hujan yang sedikit, contohnya di daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada lagi flora berupa stepa, yang mana curah hujannya sangat sedikit, itu contohnya di bagian lain Nusa Tenggara Timur. Nah, ada lagi yang hutan bakau atau mangrove. Ini hutan yang tumbuh di pantai yang berlumpur, contohnya di pantai Papua, Sumatera bagian timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Ini macam-macam beberapa flora yang dipengaruhi oleh iklim. Jadi untuk iklim dengan curah hujan tinggi insya Allah berupa hutan hujan tropis. Daerah di suhu udara tinggi, hutan musim. Curah hujan sedikit berupa sabana. Curah hujan sangat sedikit berupa stepa. Kemudian hutan yang tumbuh di pantai yang berlumpur berupa hutan bakau atau mangrove, ada di daerah Sumatera bagian timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan pantai Papua. Kalau tadi fauna, sekarang potensi kekayaan alam laut. Nah, potensi kekayaan alam laut Indonesia ini, di mana Indonesia ini kan negara kepulauan. Kalau ngomong kepulauan, pulau itu kan berada di sekitaran laut ya, ada selat, ada laut. Nah, di mana ada laut, insya Allah di situ ada ikan. Nah, potensi kekayaan alam salah satunya ikan. Kemudian juga ada yang lain seperti kerang, kemudian juga ada terumbu karang, juga ada rumput laut.
ya. Bahkan juga air laut sendiri itu bisa diolah sehingga menjadi apa? Garam. Nah, maritim itu berarti wilayah laut. Nah, ini ada beberapa konsep negara maritim dapat ditinjau dari sudut pandang, ya, beberapa sudut pandang terkait dengan istilah maritim. Yang pertama, mata pencaharian penduduknya. Nah, dari sudut pandang mata pencaharian penduduknya, negara maritim ini adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di wilayah perairan. Jadi, dari sudut pandang mata pencaharian penduduknya, negara maritim merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di wilayah perairan. Kemudian, dari sudut pandang kondisi wilayahnya, negara maritim adalah negara yang memiliki banyak pulau yang dikelilingi wilayah laut dan perairan. Itu berdasarkan sudut pandang kondisi wilayahnya, memiliki banyak pulau yang dikelilingi wilayah laut dan perairan. Kemudian dari sudut pandang perbandingan daratan dengan lautan. Nah, dari sudut pandang ini, negara maritim merupakan negara yang berada dalam kawasan laut yang luas. Kemudian dari sudut pandang potensi alamnya, negara maritim merupakan negara yang mempunyai wilayah kekuasaan laut yang luas serta tersimpan berbagai kekayaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Kemudian terakhir, sudut pandang konsepnya. Negara maritim ini konsep yang mengedepankan pemanfaat semua sumber daya alam wilayah laut untuk kepentingan rakyat dan memakmurkan sebuah negara. Konsep dari negara maritim. Nah, kemudian pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Maksudnya, sebagai negara maritim yang mana Indonesia merupakan negara kepulauan, kondisi geografisnya banyak pulau-pulau, banyak laut, banyak selat gitu kan di sekitaran Indonesia. Itu mata pencarian penduduk yang berupa nelayan itu juga banyak, ya, banyak yang menjadi nelayan atau mencari ikan di laut gitu kan. Kemudian kalau secara sosial di situ nanti nelayan akan menjual hasil pencarian ikannya ke tengkulak, kemudian ada proses jual beli di situ, ya kan. Di situ juga terjadi proses ekonomi jual beli, ya. Sosial itu hubungan dengan masyarakat. Jadi kondisi geografis yang mana Indonesia merupakan negara maritim itu juga mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar pantai. Beda lagi juga nanti ketika misal disebutkan Indonesia sebagai negara agraris yang mana mata pencahariannya kebanyakan sebagai petani, ya. Nah, ini terkait dengan asal daerah, identitas budaya, identitas jati diri budaya. Jadi sebagai salah satu ini sarana untuk transportasi ketika kita harus bepergian ke wilayah lain, biasanya suatu daerah memiliki pelabuhan atau bandara. Pelabuhan hubungannya dengan lalu lintas laut, kapal berlabuh di pelabuhan, kemudian bandara, pesawat terbang akan berlabuh di bandara. Nah, daerah-daerah memiliki nama sendiri-sendiri untuk pelabuhan dan bandara Indonesia. Di Surabaya ada bandara Juanda, Jakarta, dan beberapa daerah besar lainnya insya Allah memiliki bandara juga pelabuhan. Tinggal kita mau kalau misal bepergian memilih ke melalui jalur mana, udara atau laut. Kalau jalur udara ke bandara dulu, kalau jalur laut ke pelabuhan. Kemudian pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat. Nah, kondisi geografis yang Indonesia tadi misalnya disebutkan maritim, banyak kepulauan Indonesia, kemudian banyak penduduknya yang menjadi nelayan, ya. Kondisi geografis akan budaya masyarakatnya. Budaya itu budidaya hasil olah pikir manusia. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang muncul di daerah yang istilahnya di situ agraris, banyak petani, akan beda dengan yang maritim atau di daerah pantai atau yang banyak nelayannya. Nah, ini ciri keragaman kebudayaan lokal di Indonesia dapat dilihat dari hal berikut. Ciri keragaman budaya. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Yang kedua, keberagaman bahasa. Yang ketiga, keberagaman religi. Yang keempat, keberagaman seni dan budaya. Jadi macam dari budaya bisa berupa suku bangsa, ragam budaya bisa berupa keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keberagaman religi, keberagaman seni dan budaya. Semakin banyak ragam-ragam suku bangsa, bahasa, religi dan seni budaya, semakin beragam juga budayaan di suatu lokal atau misal di suatu negara. Alhamdulillah, semoga kita bisa memahami dan terus belajar, tidak patah semangat agar kita dapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah, anak-anakku, kita sudah belajar IPS ya. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat. Kita bertambah wawasan, bertambah keilmuan kita, dan tentunya menambah kesyukuran kita ya. Semoga bermanfaat.
ada kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.